Shalom, selamat pagi anak-anak Krecu. Apa kabar semuanya? Nah, Miss berharap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bible. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini kami dapat nikmati bersama semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami akan belajar mata pelajaran Bible. Biar Tuhan menyertai dari awal sampai selesainya, memberikan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan belajar mengajar kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita masih belajar tentang cerita firman Tuhan tentang Yosua ya, ketaatan Yosua kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar ceritanya bersama-sama. Semua ambil tempat yang paling terbaik ya. Cerita firman Tuhan terdapat di dalam Yosua 6, jatuhnya Yeriko. Nah, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Nah, tidak ada orang yang keluar atau masuk lagi. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Jadi Tuhan berfirman kepada Yosua, Tuhan menyerahkan sepenuhnya kota Yeriko itu ke tangan Yosua. Yosua adalah orang yang taat. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua, Yosua langsung melaksanakan dengan segenap hati. Tuhan memerintahkan kepada Yosua bahwa haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat selama 6 hari lamanya. Nah, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nah, hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu dan para imam meniup sangkakala. Nah, kemudian apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Nah, dan bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilinglah kota itu." Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Nah, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Nah, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Jangan bersorak dan jangan perdengarkan suaramu,
sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Akhirnya, kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Nah, Yosua juga taat pada perintah Tuhan, dan tembok Yeriko diruntuhkan oleh Tuhan. Yang selamat itu hanya Rahab dan keluarganya diselamatkan. Nah, kita mau belajar seperti Yosua. Yosua itu orang pemimpin yang baik. Dia taat pada perintah Tuhan dengan segenap hati. Kedua, Yosua memilih untuk mengasihi dan melayani Tuhan setiap hari. Yang ketiga, kita dapat memilih untuk mengasihi Tuhan dengan mentaati perintah Tuhan dengan segenap hati. Oke, kita akan mengerjakan tugas bersama-sama. Silakan ambil buku kalian, buku Bible, buka halaman 29. Nah, halaman 29 itu kita akan kerjakan bersama-sama ya. Nomor 1 sampai nomor 4 itu kita urutkan perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel menurut Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Urutkan ya dengan menulis angka. Nomor 1 itu pada hari yang ke-7 atau 7 Maret. Nomor 2 pada bunyi panjang trompet semua orang berteriak. Nomor 3 berbaris mengelilingi kota sekali sehari selama 6 hari. Keempat, ketujuh imam meniup tanduk atau trompet sewaktu berbaris di depan tabut perjanjian. Kira-kira yang urutan nomor pertama itu nomor berapa? Oke, yang urutan pertama itu nomor 3, yaitu berbaris mengelilingi kota sekali sehari selama 6 hari. Terus urutan nomor 2 itu nomor 4. Ketujuh imam meniup tanduk atau trompet sewaktu berbaris di depan tabut perjanjian. Selanjutnya urutan yang ketiga itu nomor 1 pada hari yang ke-7 ya, atau 7 Maret. Selanjutnya urutan yang terakhir yang keempat itu nomor 2 pada bunyi panjang trompet semua orang berteriak ya. Oke, silakan diisi itu, diurutkan nomor 1 sampai nomor 4 perintah Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel. Sudah semua? Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 itu pertanyaannya adalah apa hasil ketaatan orang Israel kepada petunjuk Allah? Hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya tembok Yeriko runtuh. Ya kan, hasil ketaatan mereka melakukan perintah Tuhan, akhirnya tembok Yeriko runtuh. Oke? Diisi ya. Selanjutnya nomor 6. Menurut kalian, mengapa Tuhan memberikan perintah yang spesifik seperti itu?
menurut kalian ya? Agar apa? Agar bangsa Israel percaya dan taat kepada Tuhan. Apakah semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita akan lanjut halaman 30. Sudah semua? Oke, silakan buka halaman 30. Nomor 1, baca Yeremia 29 ayat 11. Nah, di situ mengatakan Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Yohanes 6 ayat 40 dan 1 Tesalonika 4 ayat 3 bagian A. Nah, tugas kalian itu melingkari kotak yang memperhatikan rencana besar Tuhan bagi umatnya ya. Gambar pertama itu untuk berlindung. Gambar kedua untuk menerima hadiah keselamatan. Untuk gambar ketiga untuk menjadi bahagia. Nomor berikutnya gambar yang keempat untuk dikuduskan bagi Allah. Yang kelima memiliki banyak hal, dan gambar yang keenam untuk memiliki banyak makanan. Yang mana kira-kira yang memperhatikan rencana Tuhan bagi kita, bagi umatnya? Nanti kalian lingkari ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu kalian disuruh menggambar ya. Gambar di kotak yang kosong. Ada 3 kotak yang kosong. Nah, gambar yang pertama itu kalian harus gambar membaca Alkitab. Jadi sedang membaca Alkitab. Jadi kalian harus gambar sedang membaca Alkitab. Terus yang kedua lagi berdoa. Nah, kalian gambar. Yang ketiga mendengarkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Misalnya di gereja mendengarkan guru sekolah minggu menceritakan firman Tuhan, atau Pak Pendeta lagi memberitakan firman Tuhan. Silakan kalian gambar yang rapi, yang bagus, terus dikasih warna ya. Nah, karena tugas halaman 30 ini kalian akan kumpulkan di GCR ya. Nah, sekarang buka halaman 31. Sudah semuanya? Nah, ambil Alkitabnya, buka Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Nah, tugas kalian itu lingkari kata-kata yang memperhatikan kepatuhan pada perintah-perintah Allah. Terus taruhlah tanda X pada kata-kata yang menunjukkan ketidakpatuhan. Jadi kalau tidak patuhan itu kasih tanda X. Misalnya yang pertama itu orang-orang bermain drum, itu salah kan? Yang kedua pembicaraan. Yang ketiga itu 7 hari, itu benar kan? 7 hari mereka mengelilingi. Terus yang berikutnya akhiri dengan bertepuk tangan, salah. Terus 5 hari, bukan 5 hari, salah itu. Jadi berbaris mengelilingi kota, benar. Tidak ada imam. Dia menyeret bahtera atau tabut, tentara di depan membawa tabut. Tidak ada tentara, merobohkan gerbang kota, akhiri dengan teriakan nyaring. Benar kan itu? Akhir dengan teriakan nyaring. Tentara di belakang memainkan tanduk atau trompet. Nah, silakan kalian lingkari yang betul. Kalau yang salah kalian silang aja ya. Berikut nomor 2. Nomor 2, tuliskan definisi dari ketaatan. Tuliskan definisi ketaatan. Silakan ditulis definisi ketaatan. Apa? Ada di buku karakter itu. Nomor 3. Ini kalian tulis doa singkat ya. Menjadi anak yang taat kepada orang tua. Ini pertanyaan nomor 3 ini tidak sama dengan di buku. Ini pertanyaannya Miss Meta buat sendiri. Jadi kalian tuliskan doa singkat.
tentang menjadi anak yang taat kepada orang tua, ya. Silakan dikerjakan. Apakah semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai kita lanjut. Buka halaman 33. Halaman 33 itu Yesua adalah pemimpin yang baik karena ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia memilih untuk mengasihi dan melayani Tuhan setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana hatimu untuk Tuhan? Bagaimana hatimu, hati kalian? Lingkari hati yang benar mengenai diri kamu. Jadi lingkari hati yang ada di dalam buku yang benar, yang mengenai diri kamu. Yang pertama itu saya belajar firman Tuhan. Yang kedua, aku akan mengatakan apapun yang datang ke pikiran. Berbagi itu bagus selama aku punya uang tambahan. Aku bisa membaca firman Tuhan jika aku sampai ke sana. Aku akan mengatakan kata-kata penyemangat kepada orang lain. Saya akan dengan luasa membagikan apa yang saya miliki kepada orang lain. Silakan kalian lingkari ya. Nomor 2 itu kalian baca Yesua 24 ayat 14. Ada 3 hal apa yang Yesua sebutkan sebagai cara untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, ada apa di situ? Takut akan Tuhan. Yang kedua, beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang ketiga, jauhkan berhala-berhala. Sudah semuanya? Lanjut. Halaman 34. Halaman 34 ini baca Yesua 24 ayat 26 sampai 27. Di situ ada itu jawabannya. Nah, soal di sini nomor 1 sampai 4 cuman kasih huruf F itu kalau salah, tapi kalau T itu benar, ya. Jadi kalau T itu kasih benar, kalau F itu salah. Jadi dilihat pertanyaannya. Itu ada itu di Yesua 24 ayat 26 sampai 27. Itu nomor 1, Yesua tidak menganjurkan orang Israel untuk mengikuti Allah. Benar atau salah? Yesua menaruh sebuah batu besar di sungai sebagai peringatan. Benar atau salah? Yesua menuliskan janji orang Israel untuk melayani Allah dengan sepenuh hati di buku hukum. Yang keempat, Yesua mendirikan sebuah peringatan untuk mengingatkan orang Israel akan pertempuran di Yeriko. Di situ ada itu Yesua 24 ayat 26-27 bisa baca. Nanti kalau ada kalian kasih benar, kalian kasih huruf T, kalau salah huruf F ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5, Yesua menganjurkan orang Israel untuk melayani dan mengikuti Tuhan saja. Bacalah pilihan-pilihan di bawah ini dan lingkari pilihan kamu untuk dapat melakukannya. Yang pertama itu, pergi dengan caraku sendiri, aku akan melayani Tuhan, aku tidak akan memutuskan. Yang mana yang kalian pilih? Silakan dilingkari ya, yang benar. Oke, nomor 6, berikan contoh tentang melakukan apa yang Tuhan katakan dan kalian tidak akan menyerah. Misalnya, kasih contoh aja ini. Tuhan menyuruh saya untuk menghormati orang tua, mama dan papa. Nah, saya pun harus menghormati mereka. Nah, itu contoh misalnya. Lanjut, nomor 7. Tuliskan tentang sesuatu yang dapat kamu lakukan untuk memperlihatkan kepada Tuhan kamu mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kamu. Misalnya dengan apa? Kamu bersyukur, kamu taat kepada Tuhan. Ya kan? Silakan kalian tulis apa saja. Itu contoh misalnya.
Oke, yang terakhir kita akan kerjakan halaman 36. Halaman 36 baca Yakobus 4 ayat 7-8. Sudah kalian baca? Kalian warnai kotak-kotak yang di bawah kalimat-kalimatnya, beritahu apa yang hendaknya kamu lakukan ketika kamu merasakan godaan. Jadi kalau kamu tergoda, apa yang harus kamu lakukan? Kotak pertama itu, berdirilah teguh dan lawanlah iblis. Ikuti apa yang orang lain lakukan, bahkan jika itu salah. No, sudah salah jangan dilakukan, ya kan? Mendekatlah kepada Allah, lakukanlah apa yang ingin lakukan. Khawatirkan apa yang orang lain katakan. Gunakan firman Tuhan untuk menolong. Larilah dari godaan. Itu ada jawabannya di Yakobus 4 ayat 7-8 ya teman-teman. Nomor 2. Tuliskan doa kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk menolong kamu mengatasi godaan yang mungkin kamu hadapi. Bagaimana doamu ya? Kamu tuliskan. Oke? Sudah semuanya? Oke. Tugas yang akan kalian kumpulkan halaman 30, 33 dan halaman 36. Ingat, jangan salah kirim tugas ya. Kalian harus nonton dulu videonya, kerjakan semua tugas-tugasnya, terus kirimkan tugas yang Miss minta sesuai dengan halamannya ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan akhiri. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dalam kegiatan pembelajaran kami hari ini. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan terus. Kami akan akhiri pertemuan kegiatan belajar mengajar kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa kirimkan tugasnya sesuai halaman yang Miss minta. Jangan salah kirim tugas. Oke. Bye-bye.